Bab 4291. Tidak mungkin mengambil semua harta senior. Meskipun efeknya tidak besar, setidaknya apa yang dikatakan ketua iblis itu benar, yang mampu memulihkan sebagian kekuatannya untuk mengukir formasi ini sampai selesai. Namun, Erik juga segera menyadari bahwa dia tidak begitu baik hati. Ketua iblis yang licik ini benar-benar menyembunyikan metode gelap di dalam benang tipis tersebut. Di antaranya, terdapat seuntai zat berwarna darah yang sangat tidak mencolok dan terus bergerak-gerak di dalamnya. Sama seperti token giok sebelumnya, benda ini juga dapat memengaruhi kerohaniannya. Namun sebelumnya, Erik mampu memecahkannya, tetapi dengan kekuatan saat ini, dia tidak bisa memblokirnya. Selain itu, Erik juga tidak ingin begitu cepat merusak hubungannya dengan ketua iblis ini, karena dia mungkin masih berguna di masa depan. Setelah menenangkan diri, Erik langsung menunjukkan ekspresi bersyukur, kedua tangannya gemetar, yang membuatnya terlihat sangat tersentuh. Senior, aku bisa merasakan energi vitalitas penuh dari benang tipis ini. Kamu sudah terperangkap di sini untuk waktu yang lama dan tidak ada tempat untuk mencari harta karun. Benang tipis ini pasti adalah satu-satunya benda berharga yang kamu miliki, bukan? Aku tidak sangka kamu rela mengeluarkan benda berharga ini untuk menyelamatkan aku pada saat kritis ini meskipun aku sebelumnya pernah mewaspadaimu. Hal ini membuat aku tidak tahu bagaimana menghadapi diri sendiri dan sungguh memalukan. Saat melihat respon Erik yang begitu kuat, ketua iblis itu tercengang dan sedikit linglung. Dia diperangkap di sini tentu sudah bertahun-tahun tidak pernah pergi dari sini. Namun, benang tipis energi vitalitas itu juga tidak terlalu berharga. Dia tidak bodoh. Terhadap Erik yang masih belum bisa dipercayai, dia boleh memenangkan hatinya, tetapi tidak akan memberi bantuan yang berlebihan. Selain itu, di dalam benang tipis energi vitalitas ini juga terdapat aura iblis yang dapat membuat pikiran seseorang menjadi kacau. Itulah metode gelap darinya. Tidak diduga, dilihat dari kondisi saat ini, manusia yang sebelumnya cukup mewaspadainya itu tampak tersentuh oleh tindakannya yang membantu pada waktu yang tepat. Ini adalah hal baik. Dia boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan penurunan kewaspadaannya serta bekerja sama dengan benang tipis itu, agar Erik sepenuhnya percaya padanya. Saudara kecil, jangan bicarakan hal ini. Karena aku ingin bekerja sama denganmu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan tulus dan menunjukkan ketulusanku padamu, ujar ketua iblis dengan ekspresi serius dan suara penuh ketulusan. Kamu mewaspadaiku adalah hal yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, aku berasal dari klan roh, sedangkan kamu adalah kultivator biasa. Kamu pasti tidak pernah mendengar tentang klan roh, klan yang berasal dari dunia kuar ini. Jadi, kamu memiliki perasaan takut juga merupakan hal biasa. Yang bisa kulakukan adalah berulang kali mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, agar kamu tahu bahwa aku tidak berniat untuk mencelakakanmu dan hanya ingin keluar dari sini saja. Aku selalu merindukan tanah airku setiap saat, juga merindukan kerabat dan saudaraku yang ada di sana. Ketua iblis menunjukkan ekspresi sedih saat berbicara. Benar, tanah air sulit untuk ditinggalkan. Aku mengerti bagaimana perasaan senior saat ini, ujar Erik segera. Jadi, saudara kecil, asalkan kamu bersedia membantu aku keluar dari sini, aku bisa bersumpah demi hati kebajikan, aku tidak akan melukaimu sedikitpun dan setelah berhasil, aku akan memberitahumu di mana tempat penyembunyian benda berharga di sepanjang jalan aku mengumpulkan benda berharga, bahkan aku akan membawamu ke klan roh dan mengajarimu metode panjang umur dari klan kami. Bersumpah demi hati kebajikan, benda berharga, metode panjang umur. Ketua iblis langsung menggunakan beberapa metode yang paling ampuh untuk mengesankan hati kultivator. Jangan khawatir, senior.
Asalkan aku bisa bertahan hidup kali ini, aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Tapi, aku tidak tahu apakah aku mampu melakukannya atau tidak, ujar Erik. Haha, hal ini sebenarnya sangat mudah. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kamu harus mengumpulkan sejumlah besar kemelekatan jiwa iblis monster dulu, tidak perlu yang hidup. Roh sisa yang sudah mati sudah cukup bagiku, ujar ketua iblis sambil tersenyum. Haha, aku tidak sengaja berbicara terlalu banyak, kita hentikan dulu. Segera telah benang tipis itu dan segera pulihkan energi kehidupanmu, desak ketua iblis. Pada saat ini, suasana sudah mendukung, Erik jelas sudah dibujuk olehnya. Ditambah dengan gangguan pikiran ilahi yang ada di dalam benang tipis energi vitalitas itu, selanjutnya Erik pasti akan setia dalam melayaninya dan membantunya keluar dari masalah. Tentu saja, jika dia bisa lepas dari masalah, dia harus mencari tubuh seorang manusia untuk bersembunyi dulu. Erik adalah target pengendalian tubuh terbaik baginya. Baik, Erik mengambil benang tipis energi kehidupan itu. Kemudian, dia menyerapnya dengan tidak tergesa-gesa. Kecepatannya sangat lambat, seolah-olah merasakannya dengan rinci, yang membuat ketua iblis sedikit panik melihatnya. Namun, dia tidak berani mendesak Erik karena tidak tahu bagaimana kondisi cederanya. Beberapa saat kemudian, saat melihat pikiran ilahi itu akan segera masuk ke dalam laut kesadaran Erik, ketua iblis mulai bersemangat. Namun, senyumannya segera membeku, karena Erik tiba-tiba berhenti. Dia tidak hanya berhenti menyerapnya, tetapi juga kembali memegang benang tipis itu dengan tangannya. Ketua iblis seketika merasa gelisah, apakah dia menyadari sesuatu? Dengan metode yang dimiliki, tidak akan ada orang yang bisa menyadari hal ini, kecuali orang yang memiliki ilmu sihir khusus. Saudara kecil, apakah terjadi sesuatu? Tanya ketua iblis dengan berpura-pura. Tidak apa-apa, ujar Erik sambil menggelengkan kepala. Mengapa tidak segera memulihkan diri? Kata ketua iblis. Senior, lenganku sudah banyak pulih dan sudah bisa bergerak, ujar Erik sambil tersenyum. Aku tahu, tapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan kondisi lukamu. Itu sudah cukup, ujar Erik sambil menggelengkan kepala. Sebelumnya, aku sudah bertanya pada senior, benang tipis ini sangat berharga bagimu, bagaimana mungkin aku berani mengambil semuanya untuk diriku sendiri? Senior, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku, Tobi Kiyu tentu harus setia dan pengertian. Jadi, benda yang begitu berharga terhadap senior, sebaiknya aku sisakan untukmu sebagai persediaan saat kondisi darurat. Sambil berbicara, Erik menjentikkan jarinya dan benang tipis itu langsung kembali kepada ketua iblis. Melihat ekspresi Erik yang tulis, ketua iblis tercengang, kemudian sudut mulutnya berkedut kencang. Benang tipis ini berharga. Sama sekali tidak berharga. Yang benar-benar bernilai bagiku adalah kamu menelan pikiran ilahi itu, kemudian aku akan perlahan-lahan menempati kerohanianmu. Aku hanya menjanjikanmu untuk meningkatkan kontribusiku saja, bukan memintamu mengembalikan sisanya kepadaku. Sebenarnya, tidak begitu penting. Lebih baik kamu. Tepat ketika ketua iblis hendak mengatakan sesuatu lagi. Senior, apa maksudmu? Erik tiba-tiba berdiri dan menunjukkan ekspresi marah. Kebaikanmu sudah membuatku tak terlupakan, tapi aku juga tahu batas. Jika senior masih membujukku, itu berarti senior merendahkanku. Baiklah, setelah kamu pergi, ingat untuk mencari lebih banyak kemelekatan jiwa kepadaku. Semuanya sia-sia, ketua iblis menyimpan benang tipis itu dengan tidak berdaya. Dia diam-diam mengeluh tentang nasib buruknya dan sangat ingin menamparkan diri sendiri. Dia yakin bahwa Erik tidak akan mengetahui pikiran ilahi ini,
jadi dia tidak merasa bahwa Erik sengaja melakukan itu, dia hanya menyesal mengapa dirinya mendukung Erik. Saat melihat sosok itu tidak meragukannya, Erik pun tersenyum. Dengan adanya tambahan energi vitalitas dari ketua iblis itu, lengannya menjadi jauh lebih baik. Dia menggunakan dua jarinya untuk menggambar di dasar laut dan formasi teleportasi segera terbentuk. Setelah selesai menggambarnya, dia sudah bisa pergi jauh dari area ini. Di atas permukaan laut, seiring dengan fajar menerobos kegelapan, langit malang perlahan-lahan menghilang. Semua kultivator klan naga sisik dan daratan kayu misterius berekspresi dingin dan mengapung di atas permukaan laut. Cahaya yang turun dari langit itu seperti garis yang berdiri tegak di depan semua orang, yang menunjuk posisi mereka. Bersambung.